Halo manusia-manusia halu dan friend-friend gue dimanapun kalian berada. Ketemu lagi sama gue Teddy di channel Pencari Anu. Gimana kabarnya kalian? Semoga baik-baik aja dan sehat-sehat selalu. Dan buat yang lagi terkena musibah, harap bersabar dan tetap semangat. Semoga musibah dan masalahnya cepat terselesaikan. Jadi di video kali ini kita kedatangan Yamaha Vino yang ownernya mengeluhkan kalau tidak bisa di starter padahal baru ganti aki dan ngebul di bagian knalpotnya. Adik-adik penasaran kenapa motor ini ngebul dan tidak bisa di starter? Simak videonya sampai selesai, jangan di skip-skip. Yuk kita ngeng. Penyebab ngebul pada motor Yamaha Vino ini bisa disebabkan oleh beberapa kemungkinan ya adik-adik. Biasanya yang paling umum dari piston dan blok pistonnya yang udah ngegentong ataupun baret-baret ya adik-adik. Atau ring pistonnya yang udah aus. Bisa juga pemasangan ring pistonnya yang salah. Atau bos klep yang udah aus ataupun oblak. Bisa juga dari seal klepnya yang udah aus ya guys ya. Dan masih banyak kemungkinan penyebab ngebul lainnya ya guys ya. Jadi dikarenakan kita bukan paranormal ataupun peramal, maka kita akan melakukan pembongkaran bodi dan pengecekan pada area permesinannya ya adik-adik, serta pencopotan knalpotnya juga ya guys ya. Dan beginilah keadaan permesinan duniawinya setelah jok, box, dan leg shieldnya terbuka. Tuh lihat sendiri tuh, ada lakban dicampur businya. Lanjut pada pencabutan kabel-kabel yang terhubung kepada injektor di throttle body. Setelah itu kita lanjut pada pembongkaran throttle bodinya ya guys ya. Dan beginilah keadaan throttle body dan intake-nya guys. Throttle body dan intake-nya kotor, wajar pemakaiannya aja ya guys ya. Lanjut kita buka baut-baut pemersatu bangsa, penutup cop head-nya ya guys ya. Tuh lo lihat sendiri tuh penutup cop head-nya. Warnanya kayak apa? Kayak kecap ya guys ya. Selanjutnya kita buka mur-mur pemersatu bangsa yang untuk mengencangkan headnya. Lalu kita buka baut-baut pemersatu bangsa yang untuk mengencangkan blok pistonnya ya guys ya. Oh iya ya guys, video pencopotan gear sentriknya lupa terekam guys. Dan inilah keadaan ruang bakar pada bagian headnya. Lanjut untuk pencopotan bagian blok pistonnya ya guys. Dan beginilah keadaan blok pistonnya ya guys. Dan beginilah keadaan pistonnya. Oke, kita abaikan saja blok piston dan pistonnya ya guys ya, karena bakalan diganti dengan yang baru. Beralih ke bagian blok headnya ya guys ya. Mari kita lepaskan kedua pen pelatuknya ya guys. Dan kita lepaskan juga noken asnya ya guys ya. Lalu kita buka juga per klepnya ya guys. Dan ternyata kerungkatannya juga ada pada headnya ya guys. Mari kita simak ya guys. Ya, klepnya oblak ini. Hah? Iya goyang dikit. Noken as kotor, pemakaian wajar aja ya guys. Pelatuk aman-aman aja, kotor pemakaian wajar aja guys. Busi kotor pemakaian wajar aja ya guys ya. Per klep tinggi sebelah guys. Udah tahiyat akhir aja ini per klepnya guys. Dan beginilah keadaan block head setelah dilakukan penyesuaian pada bos klepnya di tukang bubut kesayangan kita ya guys ya. Mari kita spill part-part apa saja yang bakal diganti di bagian permesinan duniawinya ya guys ya. Seal klep menggunakan original Suzuki genuine part. Blok piston kit menggunakan original Yamaha. Itu udah lengkap ya guys ya. Dari piston, blok piston, dan ring-ring pistonnya ya adik-adik. Tunjuk poin aja, langsung kita eksekusi untuk melakukan skir klep supaya celah antara klep dan seating klep rapat dan tidak becek kayak tadi lagi ya guys ya. Lu kemana aja Ray? Nah, di rumah. Hah? Jarang kesini lo. Di rumah ngapa-ngapain? Kelihatan lagi. Ini sekira ini asisten mekanik kedua nih. Jadi sementara si Satiri Yagesia nggak bisa bantu Kiwai, jadi ada si Kirai, dia lagi spare klep.
Langsung aja kita rakit kembali part-part yang berada di dalam bagian headnya ya guys ya. Dari pair klep, pelatuk, dan noken asnya. Pair klep menggunakan original Yamaha. Dan beginilah keadaan head ketika semua part-part sudah terakit kembali ya adik-adik. Oke, kita tinggalkan dulu bagian headnya ya guys. Beralih ke bagian piston, mari kita susun ring-ring piston yang melingkar pada bagian pistonnya ya guys ya. Lalu kita pasangkan kembali pistonnya ke stang pistonnya ya jamaah. Jangan lupa dikasih oli untuk melumasi pistonnya ya guys ya. Karena budget ownernya tipis, packing masih menggunakan packing yang lama ya guys ya. Jadi kita nggak bisa memaksakan, harus ganti packing juga ya guys ya. Sesudah packing yang lama dibersihkan, lalu kita semprot menggunakan lem pilok packing blok pistonnya ya guys. Lalu kita pasangkan kembali packing blok pistonnya ke crankcase ya adik-adik. Selanjutnya kita pasangkan kembali blok pistonnya dengan cara memasukkan piston ke dalam blok piston, lalu didorong sampai menempel kepada crankcase-nya ya adik-adik. Dan posisi magnet pada posisi top, sedangkan posisi piston pada titik mati atas. Lanjut ke bagian packing block head, kita lem lagi menggunakan lem pilok. Lalu kita pasangkan kembali packing block headnya dan block headnya juga sampai rapat dengan blok piston wahai tuan-tuan. Lalu kita kencangkan kembali bagian headnya menggunakan mur-mur pemersatu bangsa ya guys ya. Dan jangan lupa juga kita kencangkan blok pistonnya menggunakan baut-baut pemersatu bangsa juga ya guys ya. Selanjutnya kita pasang gigi sentriknya ya guys ya. Dan posisi gigi sentriknya harus center guys. Lanjut ke bagian pemasangan tonjokan ketengnya. Tonjokan ketengnya aman-aman aja guys, jadi tinggal pasang aja ya. Selanjutnya penyetelan klep. Ingat ya guys ya, jangan terlalu renggang ataupun terlalu rapat ya adik-adik. Beralih ke bagian perinjeksiannya ya guys ya. Beginilah keadaan throttle body, intake, dan injektornya. Buset, Kotor. pesan keras. Tuh. Nah, kalian bisa lihat sendiri ya adik-adik. Ini yang menyebabkan motor susah di starter. Kayaknya debunya itu cukup ya guys ya buat bikin pondasi bangunan. Langsung aja kita bersihkan menggunakan karbu cleaner di bagian perinjeksiannya. Dan beginilah hasilnya ya guys ya. Intake dan throttle body sudah glowing seperti habis pakai skincare ya adik-adik. Selanjutnya pemasangan cover engine supaya hawa panas bisa diredam oleh cover engine. Selanjutnya pemasangan knalpot menggunakan mur-mur pemersatu bangsa pada bagian block headnya ya guys ya. Jangan lupa mengencangkan knalpot bagian belakang menggunakan mur pemersatu bangsa guys. Lalu kita pasangkan kembali bagian perinjeksian duniawinya ke bagian mesinnya menggunakan baut-baut pemersatu bangsa ya guys ya. Mari kita cek sirkulasi oli pada bagian mesin. Lanjut kita tutup bagian headnya menggunakan penutup kop head dan baut-baut pemersatu bangsa, lalu dikencangkan ya tuan-tuan. Setelah itu kita pasangkan akinya terlebih dahulu untuk mengecek double starternya ya guys ya. Dikarenakan budget ownernya terbatas, jadi kita tidak memeriksa bagian persifitian duniawinya ya guys ya. Dan hanya di bagian permesinan duniawinya aja ya guys ya. Langsung kita pasangkan kembali jok, box, dan leg seal serta aki ke posisinya kembali ya guys ya. Dan lanjut kita suruh ownernya untuk test drive ya adik-adik. Ya kan yang punya. Si pitingnya doang nih. Iya.
itu naik motor begitu. Oke, jadi total biaya servis besar motor Yamaha Mio Vino ini sebesar Rp650.000 guys. Itu udah semuanya ya guys ya, dari ongkos dan spare partnya juga ya guys. Ambil baiknya, buang buruknya. Gue Teddy pencari anu. Subscribe, like, komen, dan share jika kalian suka video ini. Dan cek kontak QI di deskripsi jika antum sekalian mau servis ataupun ngebore up dan stroke up kendaraan kesayangan kalian ya guys ya. Sampai ketemu di konten berikutnya.